Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai DHCP server. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Rizia Alpandi dari kelas 11 TKJ 2. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian DHCP server. Singkatan dari DHCP yaitu Dynamic Host Configuration Protocol dan yang disingkat dengan DHCP adalah sebuah protokol jaringan berbasis arsitektur klien atau server yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Parameter jaringan lainnya, server yang menyediakan layanan ini disebut DHCP server, sedangkan perangkat yang menerima konfigurasi disebut DHCP client. Dan di sini ada tujuan DHCP server. Tujuan DHCP server yaitu menyederhanakan pengelola IP address agar admin tidak perlu mengatur IP secara manual pada setiap perangkat. Menghindari konflik IP address karena setiap alamat diberikan secara otomatis dan tidak diduplikat. Konfigurasi jaringan yang konsisten ke seluruh klien. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama DHCP server, yaitu memberikan IP address secara otomatis dan menghindari IP konflik, memastikan tidak ada dua perangkat mendapatkan IP yang sama. Menyediakan konfigurasi jaringan lainnya, yaitu seperti subnet mask, default gateway, DNS server, WIN server, atau opsional. Cara kerja DHCP server. Gimana sih cara kerja DHCP server? Yang pertama yaitu DHCP discover. Klien mengirimkan permintaan mencari server DHCP. Dan yang kedua, DHCP offer. Server menawarkan IP address dari pool yang tersedia. Dan yang ketiga, DHCP request. Klien memilih salah satu tawaran dan meminta untuk mengesahkannya. Jenis-jenis DHCP server. Jenis-jenis DHCP server yaitu ada 3, dan yang pertama DHCP server, yang kedua DHCP relay agent, yang ketiga DHCP client. Apa sih DHCP server? Yaitu server utama yang menyediakan layanan DHCP, misalnya seperti Windows Server dan Linux Server. DHCP relay yaitu perangkat yang meneruskan permintaan DHCP dari klien ke server DHCP yang berada di jaringan berbeda. DHCP client, perangkat yang menerima konfigurasi dari DHCP seperti PC, laptop, printer, router client. Kelebihan DHCP server yaitu menghemat waktu dalam konfigurasi jaringan, menghindari konflik IP, dan meningkatkan efisiensi akurasi administrasi jaringan. Konfigurasi dapat dilakukan terpusat dan cocok digunakan di jaringan besar maupun kecil. Kekurangan DHCP server. Apa aja sih kekurangan DHCP server? Yaitu server DHCP down, perangkat baru tidak bisa mendapat IP, dan membutuhkan konfigurasi awal server yang tepat, dan dapat dimanfaatkan untuk sentangan jaringan, misalnya rogue DHCP, jika tidak diamankan. Dan kesimpulannya di sini yaitu DHCP server adalah komponen penting dalam jaringan modern karena mampu mengotomatisasi pemberian IP dan konfigurasi lainnya secara cepat, akurat, dan efisien dengan memahami tujuan, fungsi, cara kerja, hingga kelebihan dan kekurangannya. Kita dapat mengelola jaringan dengan lebih profesional dan menghindari permasalahan seperti IP konflik atau kesalahan konfigurasi manual. Dalam lingkungan jaringan berskala kecil maupun besar, DHCP tetap menjadi solusi terbaik untuk peraturan alamat IP yang fleksibel dan struktur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.